kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Jadi selama di SMP, pasti kan sudah belajar tentang ilmu pengetahuan alam kan? Nah, di SMA akan kita perdalam lagi masing-masing cabang ilmu, ada biologi, ada kimia, dan ada fisika. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang ilmu fisika. Jadi hakikat dari ilmu fisika. Jadi apa sih itu fisika? Jadi fisika itu sebenarnya dari kata physis. Physis ini adalah bahasa Yunani yang artinya adalah alam. Jadi ilmu fisika itu adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang berisi kajian sifat dasar zat dan interaksinya dengan energi berdasarkan fenomena alam. Jadi yang akan kita bahas di ilmu fisika ini adalah lebih ke interaksi energinya antar fenomena alam atau antar manusia atau antar makhluk hidup. Yang penting dia adalah salah satu penghuni alam semesta ini. Sekarang kita akan ke cabang ilmu fisikanya. Jadi ilmu fisika juga ada cabang-cabang ilmunya. Yang pertama itu ada fisika klasik dan yang kedua itu adalah fisika modern. Sekarang kita bahas fisika klasik. Jadi fisika klasik itu adalah cabang ilmu fisika yang dikembangkan sebelum abad ke-20. Fisika klasik itu sendiri terdiri dari mekanika, lalu ada termodinamika, ada listrik magnet, dan ada optika. Dan materi fisika klasik ini akan kita pelajari di kelas 10 dan kelas 11. Berikutnya adalah fisika modern. Jadi fisika modern ini adalah cabang fisika yang lahir dan dikembangkan setelah abad ke-20. Jadi kalau fisika klasik adalah cabang ilmu fisika yang dikembangkan sebelum abad ke-20, sedangkan fisika modern ini setelah abad ke-20. Nah, cabang fisika modern ini ada apa aja? Jadi ada fisika kuantum, ada fisika zat padat, ada fisika inti, dan ada fisika relativitas. Jadi fisika modern ini biasanya adalah fisika-fisika lanjutan yang membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan alam setelah abad ke-20. Jadi di sini ada ilmu Einstein, ada tentang teori kuantum, semuanya dibahas di fisika modern. Saat kita berbicara tentang ilmu fisika, artinya kita sedang membicarakan tentang penelitian. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan alam adalah dasar dari perkembangan teknologi. Jadi, kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan alam ataupun salah satu cabangnya, kita akan berbicara tentang penelitian, laboratorium, tidak akan jauh dari hal-hal tersebut. Dan kita harus kenal dulu sebelum kita jauh lebih mendalam mempelajari tentang ilmu fisika. Nah, dalam penelitian ini ada hal yang perlu kita pelajari dan kita pahami secara dasar, yaitu yang disebut sebagai metode ilmiah. Jadi metode ilmiah itu adalah proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti-bukti fisis. Sekarang kita coba lihat ilustrasi berikut. Di sini ada pemandangan alam yang cerah, lalu tiba-tiba ada awan gelap dengan petirnya, dan kemudian dia akhirnya meneteskan air yang disebut sebagai hujan. Dan ini adalah salah satu fenomena alam yang biasa terjadi. Dan kalian sering bertanya nggak sih, atau pernah bertanya dalam pikiran kalian, kenapa ya bisa itu terjadi? Dan sebenarnya kalau kalian Google atau kalian searching dimanapun, penelitian ini banyak dan banyak pembahasannya kenapa bisa terjadi hujan. Kenapa dari awan yang gelap gitu ya, lalu keluar petir, lalu bisa terjadinya hujan. Nah, itu terjadi karena adanya penelitian. Penelitian dilakukan dengan langkah-langkah metode ilmiah. Nah, sekarang kita bahas langkah-langkah metode ilmiah untuk kita melakukan penelitian kejadian atau fenomena-fenomena alam. Nah, langkah-langkah metode ilmiahnya itu apa aja sih? Jadi, langkah yang pertama itu adalah merumuskan masalah. Kemudian mempelajari penelitian terdahulu. Jadi merumuskan masalah itu misalnya contoh, kira-kira permasalahannya adalah kenapa setelah awan yang gelap bisa turun hujan. Lalu kita pelajari penelitian terdahulu, karena pasti orang-orang sebelumnya pernah meneliti kenapa terjadinya hujan, walaupun penelitian tersebut belum selesai. Lalu setelah itu kita rumuskan hipotesis. Rumusan hipotesis itu adalah dugaan awal kita yang sebenarnya belum tentu benar ataupun belum tentu salah. Jadi dugaan kita misalnya kemungkinan hujan bisa turun karena awannya berat dan penuh dengan air sehingga awan tersebut menjatuhkan air hujan.
Itu hipotesis kita. Lalu setelah itu kita uji hipotesis. Menguji hipotesis dengan melakukan percobaan. Nah, setelah melakukan percobaan, kita menganalisis data dari hasil percobaan tersebut. Kira-kira sesuai nggak sih dengan hipotesis kita, sesuai teori kita, sesuai dengan penelitian terdahulu. Lalu setelah menganalisis data, kita menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan inilah yang menjadi bahan kelanjutan pengetahuan baru atau teknologi baru. Setelah kita paham bagaimana langkah-langkah metode ilmiah, nah sekarang kita juga akan belajar bagaimana sih kita meneliti. Nah, meneliti itu biasanya selain di lapangan, juga kebanyakan fisikawan itu menelitinya di laboratorium. Nah, saat kita di dalam laboratorium itu banyak bahan-bahan yang sebenarnya kita tidak tahu apakah dia berbahaya atau tidak. Maka di dalam laboratorium itu ada yang disebut sebagai prinsip keselamatan kerja di laboratorium fisika. Nah, ini harus ditaati oleh siapapun atau peneliti apapun, siapapun yang berada di laboratorium untuk keselamatan kerja. Karena kita tidak pernah tahu bahan-bahan yang kita teliti ini berbahaya atau tidak. Nah, keselamatan kerja di laboratorium itu apa saja? Yang pertama adalah ruangan lab harus memiliki ventilasi udara yang baik. Lalu alat keselamatan kerja itu harus ada seperti P3K ataupun pemadaman kebakaran. Lalu ada penempatan alat-alat praktikum yang teratur. Nah, ini juga penting. Alat-alat praktikum harus tersusun dan diletakkan teratur. Jadi mana yang berbahaya yang mana, yang tidak berbahaya yang mana, alat berat yang mana, alat ringan yang mana, itu harus disusun secara teratur. Lalu harus ada jalur evakuasi. Karena itu tadi banyak sekali bahan-bahan yang diteliti itu bisa jadi bahan berbahaya. Jadi untuk keselamatan para pekerja atau para peneliti harus ada jalur evakuasi. Selain itu, keselamatan kerja juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti tidak boleh makan dan minum di dalam lab, tidak boleh merokok dalam ruangan. Lalu setiap bahan praktikum itu harus kita berikan label supaya untuk misalnya ada orang yang ingin meneliti lainnya itu harus tahu itu bahannya apa, digunakan atau tidak, berapa mili, berbahaya atau tidak, itu harus diberikan label. Kemudian menggunakan jas laboratorium itu penting karena jas itu salah satu alat pelindung diri. Lalu menggunakan sarung tangan, kacamata, terutama untuk bahan-bahan yang berbahaya, dan tidak boleh berlarian di dalam laboratorium. Jadi dalam laboratorium itu benar-benar harus tenang karena banyak bahan-bahan yang berbahaya tadi, entah berbahaya ataupun tidak, tapi harus dalam keadaan steril. Untuk keselamatan kerja, maka biasanya ada beberapa bahan-bahan yang sebenarnya dia bisa jadi berbahaya ataupun tidak. Nah, makanya dalam kita bekerja dalam laboratorium, kita juga harus mengenal beberapa label yang menjelaskan sifat dari suatu bahan kimia. Nah, beberapanya itu adalah seperti ini contohnya. Nah, lambang ini menjelaskan bahwa si senyawa tersebut atau bahan tersebut itu beracun. Gitu ya. Jadi sangat beracun. Jadi kalian harus hati-hati apabila kalian menemukan label seperti ini. Lalu label seperti ini. Nah, label seperti ini menjelaskan bahwa senyawa tersebut atau bahan tersebut bersifat radioaktif. Nah, kalau labelnya seperti ini artinya si bahan tersebut mudah meledak. Nah, kalau seperti ini artinya si bahan tersebut itu akan lebih mudah terbakar. Nah, kalau lambangnya seperti ini, harmful, itu artinya si bahan tersebut itu sangat berbahaya. Artinya kalau misalnya kalian hirup ataupun kalian tidak sengaja terhisap, terminum, itu bisa menyebabkan keracunan atau merusak tubuh kalian. Lalu yang lambangnya seperti ini, itu ada I-nya di ujung, itu artinya bahan itu menyebabkan iritasi. Jadi kalau misalnya kita tidak sengaja mengenai kulit kita senyawa tersebut, dan itu akan menyebabkan kerusakan pada kulit kita. Nah, kalau lambangnya seperti ini artinya si senyawa tersebut atau bahan-bahan tersebut itu dapat merusak lingkungan. Dan sebenarnya masih banyak lagi simbol-simbol atau lambang-lambang bahan kimia yang perlu kalian ketahui. Kalian bisa cari aja dan searching aja di internet, dan itu banyak banget. Dan kalau kalian ingin bekerja di dalam laboratorium, hal-hal seperti ini harus kalian perhatikan.
Bagaimana dari penjelasan sebelumnya? Sudah mulai ada gambaran apa itu ilmu fisika? Semoga kalian sudah bisa menggambarkan ya, ternyata fisika itu sebenarnya yang akan kita pelajari hal-hal yang menyenangkan. Nah, walaupun sebenarnya banyak bisikan-bisikan orang di luar sana, fisika itu banyak hitungan. Ya, fisika tentu saja kita akan banyak hitungan nanti di babak berikutnya. Tapi intinya, basicnya fisika itu adalah kita mempelajari ilmu pengetahuan tentang fenomena-fenomena alam. Dan semoga kalian akan semakin tertarik untuk belajar ilmu fisika selanjutnya. Dan semoga kalian bisa memahami apa penjelasan-penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan semoga kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.